Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa baina wa mahadin wa jaddi wa jaddi wa anfusina wa lil ashrahin wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'allifatil kita wa khususan ibadah salihah wa sabil hajah. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa rahil qubur minal mu'minin wal muslimin min masyariqil arabiyah khususan ila baina wa baikum syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimahkamah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Dan semoga Allah SWT mencabut dan menghapuskan virus corona. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimakan Sahibul Fadilah para Ustadz, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurus Surah dan seluruh kuasanya, muslimin muslimat Tuhan dan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali walaupun melalui alam maya, di mana pengajian kita ini di Surah Bandar Putri yang kita bahas dari kitab Al-Hikam, tajuk sampai dengan bab atau tajuk harus memilih kawan, atau harusnya wajib memilih teman atau kawan atau sahabat. Makalah ke-53 Ibnu Athaillah menyebutkan, la tashab man la yunhibuka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Artinya lebih kurang, jangan kalian berkawan dengan seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Subhanallah. Ayat ini begitu ringkas, padat, tapi maknanya luar biasa. Jadi ada tip-tip untuk memilih teman. Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia yang mesti memerlukan teman, memerlukan sahabat. Dan ini ada satu nasihat yang luar biasa. Jangan berteman kepada orang yang secara ucapan atau perbuatan yang tidak membuat dekat kepada Allah. Jadi dua aspek. Jadi Tuhan dan Mas sekalian, kita sudah hidup lama di dunia ini dan kita berteman dengan berbagai macam kawan. Namun di sini kalau ingin kita selamat, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ada batasan-batasan tertentu. Jadi teman yang baik, yaitu teman yang ucapannya dan atau perbuatannya membawa dekat kita kepada Allah. Kalau ternyata teman itu tadi setelah kita bergaul, ucapannya dan perbuatannya menjauh daripada Allah, lebih baik kita tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi, fayandur ahadukum ma yukhalil.
Artinya lebih kurang, seseorang akan mengikut pendirian atau kelakuan teman-temannya. Karena itu, tiap orang harus memilih atau wajib memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman, bahkan sahabat. Wajar kan kita hidup kan? Biasanya kalau kita ada berkawan itu, teman yang ramai lah yang akan menentukan kita. Kalau kita tidak ikut bersama, maka kita akan dipulaukan. Orang tidak suka kepada kita. Jadi kena hati-hati. Wajarlah. Yang mana-mana orang duduk di mana, dia biasanya teman bagaimana. Kalau kita bersama dengan 10 orang, 9-nya orang itu tidak betul, maka kita yang dianggap tidak betul. 9 menjadi baik. Begitulah contohnya. 10 orang, 9 gila, yang 1 sehat, maka yang 1 ini dianggap gila. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, gurunya Imam Maliki, berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak, orang ramai, harus mengikuti mereka. Dan siapa yang mengikuti mereka, harus bermuka-muka pada mereka. Dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka binasa seperti mereka pula. Subhanallah. Seorang ulama besar kalau menyampaikan itu sejuk dalam hati itu. Dan itu reality. Reality masalah kita berteman di mana saja. Kalau kita berteman, harus ikut mereka, itu wajib ngikut. Kalau enggak, seperti yang kita sebutkan tadi, kita akan di pulau, kita tidak akan dapat berteman. Dan siapa yang mengikuti mereka mesti harus berpura-pura, harus bermuka-muka, atau hipokrit, atau pelin-pelan. Belajar mengatakan di tempat dia ya, padahal di belakangnya mengatakan tidak, atau sebaliknya. Di depan mereka mengatakan tidak, tapi di belakang mengatakan iya. Terpaksa kita harus mengikuti cara mereka, siapapun mereka. Apalagi kalau orang itu punya pengaruh, punya kedudukan, populer, glamour, duitnya banyak dan sebagainya. Ini mudah mempengaruhi. Dan kita akan terperangkap dibuatnya. Dengan janji manisnya, dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Itulah sebabnya orang yang mempunyai keimanan yang sangat lemah, berat, tapi walaupun imannya kuat sekali, keuangan terutama, keduniaan, dunia itu isinya 3 harta, tahta, dan wanita, itu dunia. Salah satu aja mempengaruhi kita tak terperangkap sudah. Katakan seseorang itu menawarkan kepada kita satu jabatan, kedudukan yang mampan, yang mantap, walaupun dengan cara kezaliman, dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang melanggar ajaran syariah Islam, dia juga akan mengikuti dan tidak akan berani menegur, karena namanya istilah berutang budi. Itu yang bahaya. Maka disebut di sini mesti harus bermuka-muka. Dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka akan binasa juga seperti mereka. Bila atau kapan binasanya? Ya wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai Tuhan menggunakan itu orang melakukan kejahatan tidak binasa-binasa pun. Contohnya banyak sekali. Firaun itu berapa puluh tahun menjadi pemimpin. Orang-orang jahat itu berapa tahun menjadi pemimpin juga tidak dibinasakan. Itu salah paham. Allah SWT akan membinasakan kepada orang, bukan caranya menghancurkan begitu. Malah justru Allah SWT menghancurkan seorang itu akan diberikan satu kekayaan, kenikmatan dan sebagainya itu. Coba tuan-tuan rujuk pada surah Al-An'am ayat 44. Walam a'udzu billahi minasyaitonir rajim walam nasu ma dzukru bih fatahna abwaaba kulli syai' hatta idza faru bi akhadnahu baghdatan fa idza hum mublisun.
Bayangkan ini. Ini yang menakutkan Tuhan sekalian. Apabila seseorang diberi peringatan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia, mereka tak ada dengar. Atau istilahnya itu mata dah buta, telinga dah tuli, mulut dah bisu. Atau minta maaf cakap pada jawab sudah budek, picek, ampek, dablek. Dah di peringatan tak kisah. Apa Allah berikan pada orang macam ini? Fatahnya ala Fatahna kulimain Abu Abakul Syekh. Aku akan bukakan, aku akan berikan kejayaan. Segala yang usahakan successful, berhasil, berjaya. Hatta idza fariqu bimautu, dan juga mereka juga berpesta pora, bergembira dengan anugerah atau istilahnya dengan pemberian dari Allah yang Maha. Dibukakan semuanya tadi. Akhirnya tapi Allah akan membisuk, akan hancurkan. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Jangan melihat seseorang dengan kacamata mata ini, kita kan mata hati. Kalau mata kasar kita banyak terkeliru. Antara ini mendapat anugerah atau mendapatkan istidraj sampai kita tidak bisa membedakan. Kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kalau orang itu ibadah rajin macam tuan-tuan, puan-puan dan sebagainya, guna mendapatkan satu kenikmatan, itu namanya rahmat, itu namanya anugerah. Tapi nyatanya melakukan kejahatan, kezaliman, penipuan, fitnah dan sebagainya. Tapi justru mendapatkan pangkat, kedudukan, popular, glamour, itu namanya istidraj. Istidraj akan diulur oleh Allah dan akhirnya akan dihancurkan. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Baik, tuan-tuan, kita teruskan. Sahal bin Abdullah At-Tasturi berkata, berhati-hatilah kalian. Jangan berteman dengan 3 jenis manusia ini. Pertama, pejabat pemerintah yang zalim, pegawai kerajaan atau pimpinan, apapun namanya yang zalim. Pokoknya punya kuasa tapi zalim. Jangan berteman. Kedua, ahli Qur'an yang bermuka-muka, ahli membaca Quran. Subhanallah, sekarang banyak hafid Quran tapi bermuka-muka, munafik, tidak punya pendirian, macam ilalang. Masya Allah, luar biasa ini. Kan Quran bukan hanya dibaca, dihafal, tapi harus diamalkan. Karena Al-Quran itu punya hak, 5 hak Al-Quran. Pertama dibaca, kedua dipahami, ketiga diamalkan, keempat diajarkan, dan kelima syiarkan. Kalau Tuhan tidak menggunakan ini, maka akan dituntut dari Al-Quran itu. Kenapa saya disebutkan oleh Sal Abdul At-Tasturi begini? Karena ada relevansi. Seperti yang disebutkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tampil Wafilin. Hati-hati, ini sangat menakutkan ini. Allah justru, ini ceritanya ketika Sayyidina Abu Hurairah teman-teman, yang banyak melewatkan hadis itu. Satu ketika didatangi oleh muridnya, Tuan Guru, tolong sampaikan kepadaku satu hadis yang Tuhan terima langsung dari Rasulullah, tidak menulis apapun juga. Beliau menjawab, oke. Singkat cerita begini, oke, besok batal asar datang. Dan istilah kalau sekarang tuh viral nih, disampaikan sama teman-teman bahwa guru besok akan menyampaikan hadis yang langsung dari Rasulullah SAW. Mari kita datang. Berbondong-bondong ramai datang. Betul, batal asar menyampaikan hadis ini. Tapi apa yang terjadi? Tak kala bila baru qala Rasulullah pingsan. 3 kali berturut-turut pingsan. Yang keempat kan dikuat-kuatkannya. Dan mengatakan, wahai murid-muridku, macam mana aku tidak pingsan? Saya takut betul hadis ini. Justru yang mula-mula diheret masuk neraka. Dengan kepala di bawah, kaki di atas diheret, campak ke neraka. Pertama, alim ulama.
kedua orang yang mati syahid, ketiga orang yang dermawan, keempat orang yang qura atau ahli baca Quran. Atau di bola balik istilahnya begitu. Bayangkan itu untuk menjadi salah satu di antara empat nih, jadi alim ulama ini bukan senang. Menjadi orang syuhada atau syahid bukan senang. Menjadi ahli qura, ahli baca Quran juga bukan senang. Apalagi menjadi dermawan. Namun dicampakkan neraka apa? Kerana yang dilakukan mereka bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Jadi Tuhan ingat-ingat, sikit saja silap, bukan karena Allah, Allah akan campak ke neraka. Tuhan, orang cemburu itu bisa membunuh orang tuh. Karena cemburu bisa membakar pejabat, membakar kereta dan sebagainya. Dan Allah itu maha cemburu, maha cemburu. Risik kita aja tidak kena Allah macam tadi, campak ke neraka. Oleh itu marilah tuan-tuan, hidup yang baru sekali ini, dan apalagi kita yang sudah lansia. Lansia itu lanjut usia, lansia. Berhati-hatilah, dekatkan daripada Allah Ta'ala. Jangan terperangkap dengan permainan-permainan keduniaan yang fana ini. Jadi ini ahli qura yang bermuka-muka. Yang ketiga yang harus kita hindari, orang ahli sufi atau tasawuf yang bodoh tentang tasawuf, atau yang berpura-pura jadi orang sufi, yang tidak paham dengan hakikat tasawuf. Belajar tasawuf dan satu kajian tersendiri tuan sekalian. Karena itu termasuk ilmu fardhu ain yang kita harus cari, wajib mencarinya. Karena 3 ilmu fardhu ain, akidah, syariah, akhlak, atau tauhid, fiqh, tasawuf, iman, Islam, dan ihsan. Ini mesti secara sinergi, harus dicari dengan betul, bukan dipotong-potong. Baik dan sekalian, maka itu Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Maliki di antara dua itu, dalam kitab Sirah Salikin menyebutkan, artinya lebih kurang siapa belajar fiqh dan tidak belajar tasawuf maka menjadi fasik. Sebaliknya, siapa belajar tasawuf tidak belajar fiqh menjadi zindik. Coba tuan, kalau kita belajar fiqh syariah saja, asik mengkafirkan orang aja, mengatakan orang salah, ini dosa, ini fitnah, ini masuk neraka, ini siksa kubur berat. Selepas itu dia sendiri apa yang dilakukan? Fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini. Bagaimana macam begitu? Sebaliknya kalau orang belajar tasawuf tidak belajar syariah dan zindik, sikit-sikit tak apa, biola tak apalah, tak apa, mana boleh. Jadi oleh itu sekali lagi di sini diajarkan teman, jangan berteman dengan 3 golongan ini. Baik, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sejahat-jahat teman ialah pertama, yang memaksa engkau bermuka-muka. Kedua, yang memaksa engkau minta maaf kepadanya. Dan ketiga, selalu mencari alasan kalau diajak berbuat kebaikan atau amal soleh. Subhanallah. Tuan tahu kan Sayyidina Ali, beliau adalah menantu Rasulullah SAW, sahabat yang bintang 4 sahabat Nabi punya karakter yang berbeda tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah di bidang keimanan. Kelebihannya luar biasa demi keimanan. Sayyidina Umar di dalam pentadbiran. Sayyidina Utsman di dalam ekonomi. Sayyidina Ali dalam ilmu. Jadi kalau kita bercita-cita punya putra atau putri, enggak apa, tapi karakternya ada 4. Nah, jadi bercita-cita seperti Sayyidina Abu Bakar, ya jadi alim ulama lah, jadi pada orang-orang imannya kuat. Kemudian atau seperti Sayyidina Umar, pentadbir kerajaan yang mampan, yang mantul, mantap betul pentadbirannya. Terus Sayyidina Umar tegas sehingga ya setan takut. Atau Sayyidina Utsman di yang perniagaan.
businessman. Dan terakhir di bidang kesarjanaan ilmiah di Sayyidina Ali. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Ini Sayyidina Ali. Satu ketika Rasulullah pernah bersabda, Ali babul ilmi wa ana madinatul ilmi. Apabila ada masalah, sebelum tanya kepada saya, tanya pada Ali dulu. Nah ini. Dan ini yang berbicara. Beliau yang menasihati kita. Ingat, ya. Teman yang paling jahat, yang sejahat teman itu ada punya 3 karakter ini. Pertama, memaksa kita untuk bermuka-muka. Secara sekarang hebat, secara langsung tidak langsung. Tapi setelah kita bergaul dengan dia, kita akan menjadi orang yang bermuka-muka. Orang yang hipokrit, orang yang munafik. Tuan-tuan tahu kan ciri orang munafik itu? Jelas Rasulullah SAW menyebutkan kan. Ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu 3. Pertama, kalau cakap mesti bohong. Kalau nggak bohong dia tidak sah, mesti bohong. Segala perencana percakapan itu bohong. Kedua, apabila diberi amanah khianat. Oh, terlalu banyak manusia dunia ini. Mereka bukan orang goblok, teman-teman. Mereka bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bodoh. Tapi apabila diberi khianat, bercakap suka bohong, dan kalau berjanji suka ingkar. 3 ciri khas seorang munafik yang terang, jelas, gamblang, and cetha welo-welo. Ingat kan? Cetha welo-welo itu bahasa Jerman, artinya very clear. Bahasa Jawanya begitu. Oke? Jadi orang tuh memaksa kita baik secara langsung atau tidak langsung. Sekarang luar biasa cara-cara mempengaruhi orang itu, tapi kita menjadi orang bermuka-muka. Itu teman yang paling jahat. Yang kedua, memaksa kita untuk minta maaf kepadanya. Si kita aja yang salah, dia yang benar. Dia tidak pernah mengaku salah. Dan makhluk yang tidak pernah mengaku salah itu namanya iblis. Iblis ini tidak mengaku salah. Bahkan walaupun masuk neraka, dia masih sombong. Tatkala dimasukkan neraka, apa kata dia? Aku dijadikan daripada api. Kembali ke neraka memang tempat gue itu tempat I. Nah kita, jangan lupa teman sekalian, penipuan atau kelicikan iblis itu. Rujuk surah Al-Hasyr ayat 12 atau 14 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitan idz qala insanu fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Allah yang berfirman tentang kelicikan setan ini. Di dunia dia selalu ngajak kita, ayo kafirlah, jangan sholat, jangan puasa, jangan jujur, jangan ini, macam-macam. Tatkala kita terprovokasi, ikut dia, dan akhirnya diambil tindakan disiplin, katakan masuk neraka, setan datang dan mengatakan, ini bari'um minka, aku bebas dari engkau. Atau boleh katakan begini, tuan dan puan, waktu di dunia dulu kami mengajak tuan-tuan, menghasut tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan mau? Inni bari'um minka, aku bebas dari engkau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku sini takut pada Allah pentadbir alam ini. Luar biasa, iblis itu takutnya hanya kepada Allah, tuan sekalian. Dan dia menggoda kepada kita tidak salah dari hukum iblis lah. Bahkan itu fardu ain bagi hukum iblis lah. Menggoda manusia, menggoda orang beriman jauh daripada Allah, hukumnya fardu ain bagi hukum iblis. Tidak menggoda akan diambil tindakan disiplin. Karena menurut perhitungan dia, menurut undang-undang dia, menggoda manusia itu adalah sudah direkomendasi oleh Allah, sudah dapat endorsement daripada Allah. Takkan tuan tak ingat para guru, para ustadz, para kiai, para ulama sudah mengajarkan tatkala iblis akan diusir dari surga ke dunia,
Dia minta doa kepada Allah. Ya Allah, karena aku telah laknat aku, usir dari surga ke dunia, aku minta dua saja. Nggak banyak, dua saja. Pertama, izinkan aku dan anak cucuku, anak cucu tidak mati sampai hari kiamat. Dan Allah endorse. Memang tidak ada iblis mati. Kedua, izinkan saya Allah terang-terang di depan Allah. Aku akan hancurkan anak cucu Adam ini dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi kalau menggoda kita itu bagi mereka tidak salah. Yang kita aja tertipu. Iblis kan yuwaswis saja. Yuwaswis mengganggu. Kenapa kita mau? Dan yang menarik itu, iblis itu ada dua jenis. Ada iblis kepala gundul, ada iblis yang makan roti canai itu. Jadi hati-hati. Kalau ada seorang yang mempunyai perangai untuk selalu minta maaf, kita yang harus minta maaf, maksud saya. Kita aja dipaksa untuk minta maaf, dan dia tidak pernah mau salah. Nah, ini bahaya, ini mental iblis. Dan terakhir, kata Sayyidina Ali, yaitu orang yang selalu mencari alasan, terutama dalam melakukan kebaikan. Ada saja alasan. Contoh yang mudah aja, dia ada pengajian, tuan-tuan diumumkan oleh yang pengurus suro ke, pengurus masjid ke, atau tuan aldir, tuan-tuan jangan lupa besok ada kuliah subuh atau pengajian batal maghrib. Wah, langsung migrain kepalanya tuh, lumpuh kakinya, berat sekali, ngomel, geremeng macam kumbang tuh. Tetapi kalau tuan-tuan jangan lupa besok ada pesta durian, wah, nyerundul aja tuh, datang aja itu. Nah, jadi inilah. Jadi kalau tuan tengok ada teman yang diajak berbuat baik, kebaikan, terlalu banyak alasan dengan berbagai macam cara, ya sudah, ini sejahat-jahat teman. Kata Sayyidina Ali. Gitu ya. Oke, kita teruskan. Makalah ke-54. Rubama kunta musian fa'arakal insana ma minka sahbatuka manwa asau halan minka, atau aswa halan minka. Artinya lebih kurang, kemungkinan atau kadang-kadang engkau berbuat keliru, berbuat dosa, berbuat salah, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan. Oleh kerana persahabatanmu kepada orang jauh lebih rendah akhlak atau iman daripadamu. Akhlak imannya lebih rendah. Contohnya mudah saja lah tuan sekalian. Katakan tuan-tuan tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Tapi tuan dikatakan, kenapa tidak sholat subuh? Atau aku lebih baik dari bertemanku itu. Sholatnya hanya seminggu sekali. Bayangkan tuan. Padahal dia tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Mungkin duhur, asar pun tidak. Tapi dia masih merasa bangga. Karena bandingannya temannya yang hanya seminggu sekali sholat, yaitu sholat Jumat. Begitu juga orang yang mungkin sholat Jumat, jelas itu melanggar undang-undang, melanggar ajaran Islam, tapi dia masih merasa bangga. Aku masih untung dari temanku itu sebulan sekali pergi masjid dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, tuan dan sekalian, hati-hati ya. Tatkala kita melakukan kejahatan, kadang-kadang ditampakkan nampak baik, karena dibandingkan dengan orang yang lebih rendah akhlaknya, imannya daripada kita. Kita teruskan terus sekalian, masa kita sangat rehat. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi pekertinya, imannya, akhlaknya sangat berbahaya. Sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi, percaya mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat
atau memperbaiki kesalahan sahabat. Begitu juga orang yang mengenai sholat Jumat, jelas itu melanggar undang-undang, melanggar ajaran Islam, tapi dia masih merasa bangga. Aku masih untung dari temanku itu sebulan sekali pergi masjid dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, tuan dan sekalian, hati-hati ya. Tatkala kita melakukan kejahatan, kadang-kadang ditampakkan nampak baik karena dibandingkan dengan orang yang lebih rendah akhlaknya, imannya daripada kita. Kita teruskan terus sekalian, masa kita sangat rehat. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi pekertinya, imannya, akhlaknya sangat berbahaya. Sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi, percaya mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau memperbaiki kesalahan sahabat yang kita sayangi. Bahkan kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu, yang dengan itu kamu pasti akan binasa karenanya. Nah, ini yang bahaya tuh. Sahabat tuh saling percaya mempercaya, bahkan sanggup membela sampai akhir hayat umpamanya. Padahal telah jelas itu salah, tidak betul. Tapi oleh karena persahabatan yang luar biasa, sanggup melakukan begitu. Kalau itu berhati-hati. Kembali kepada yang pertama tadi. Sekarang paling senang begini Tuhan. Kita pelajaran. Tatkala Tuhan bergaul dengan sahabat siapapun mereka itu, tengok dua cirinya dia. Pertama, perhatikan ucapannya. Dan kedua, perhatikan perbuatannya. Kalau ucapan dan perbuatannya itu adalah membawa kita dekat kepada Allah, jadikan sahabat. Kalau ternyata selepas bergaul, ternyata kita semakin berani melanggar undang-undang Allah, semakin dulu rajin ngaji tidak, dan semakin suka mengutuk orang dan sebagainya. Saya ingat Tuhan, sorry lah ya. Itu cara yang paling senang. Karena ini tadilah, sanggup membela temannya dengan mati-matian. Sehingga ta'assub seolah paling benar, paling bau dan paling segala-galanya begitu. Hanya karena kita sudah terlalu akrab dengan sahabat kita tadi. Nah, jadi itu masalahnya. Sedang seorang tidak dapat memperbaiki diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula mengubah atau mengabui mata kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Ya ibu-ibu, terutama bantu sekalian, jika bercermin kan, bercermin itu ada hitam-hitamnya atau tidak bercermin tuh. Biar cermin tidak pernah bohong. Apa yang ada dalam kotoran tak ternampak begitu. Tapi kalau cerminnya pecah 1000, rusak, cerminnya tak betul, ya ini bahaya tuh sekalian. Di teman tuh begitulah tuh sekalian. Yang salah mesti sanggup membenarkan, tatkala benar dia sanggup menyokong dan terus bekerja sama. Masya Allah. Oke Tuhan ya, minta maaf, satu bab lagi, satu makalah lagi, yaitu makalah ke-55, makalah terakhir. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kanzu hamalun baraza min qalbin raghibin. Seulang balik. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Artinya lebih kurang, tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas. Nah, ini fokusnya pada ikhlas. Jadi Allah SWT melihat itu bukan sedikit banyaknya apa yang kita berikan, tapi justru kualitinya, keikhlasannya.
Jadi kalau sedikit, kalau ikhlas, itu lebih baik daripada banyak yang tidak ikhlas. Dan yang paling bagus, banyak dan ikhlas. Itu yang luar biasa. Ikhlas atau lillahi ta'ala itu ada cirinya, tuan-tuan. Orang yang mengatakan ini ikhlas, lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu ada 4 ciri orang lillahi ta'ala kalau yang melihat. Pertama, orang lillahi ta'ala itu tidak ada dalam kamus kehidupannya kecewa atau putus asa, broken heart, broken home, atau broken and so on. Tak ada. Orang lillahi ta'ala no retreat, no surrender. Tidak ada putus asa. Tidak mengenal arti putus asa. Dia tahu pro and kontra, yes or no lah, ini dislike. Tapi lillahi ta'ala ya sudah lah. Karena Allah ya sudah. Ciri yang kedua, orang lillahi ta'ala tidak ada dalam kamus kehidupannya menderita, atau gundah gulana, atau tension, cipek, ampek, tak ada. Hidupnya relax, enjoy, dan santai. Karena segala diatur oleh Allah SWT. Karena kita sudah menyebutkan lillahi ta'ala, ya sudahlah. Gak usah bingung aja. Ketiga, orang lillahi ta'ala tidak mudah terperangkap dengan environment yang tidak kondusif. Artinya kalau tuan-tuan duduk di Amerika pun, di Jepun, di Australia, bahkan di Paris, di Hong Kong, mereka melakukan maksiat pun tenang, relax, enjoy, dan tetap Allahu Akbar, tetap ada identity, ada jati diri. Sering saya sebutkan oleh teman-teman, jati diri itu ciri orang yang punya jati diri atau punya pendirian itu macam ikan atau ikan di laut. Coba bayangkan tuan sekarang. Dia menetasnya di dasar laut, hidup di dalam laut puluhan tahun, dan setiap bergerak mulutnya tuh ayaknya masih belakang, masih belakang. Tapi kalau tuan tangkap ikan itu tak masih pun, tak ada masih. Itu ikan. Jangan contoh tuan sekalian. Jangan kita melenceng. Di sini cakap lain, di sana cakap lain, di depan teman lain, di belakangnya lain. Ini apa nih? Terus mengatakan lillahi ta'ala, bohong. Dan terakhir, orang lillahi ta'ala tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau terjadi apa-apa tidak suka menyalahkan pasal you, I begini. Pasal lu, gue begini. Pasal entah ada begini. Pasal Riko, aku tidak kau yang ini. Tak ada. Saya yang salah ya Allah. Seperti diajarkan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak menyalahkan kenapa ya Allah begini, kenapa, enggak ada. Aku zalim ya Allah. Aku zalim ya, itu yang paling baik. Kita kan enggak. Sedikit aja orang kritik kita marah, melenting. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oke? Akhirnya, yang terakhir ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu, sebab tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi fokusnya bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya lebih kurang, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang-orang yang bertakwa, yakni ikhlas baginya dan tepat menurut ajarannya. Jadi itu fokusnya adalah bukan tentang amal, tapi bagaimana Allah bisa menerima. Itu yang paling penting. Untuk bisa diterima Allah Ta'ala, ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan. Baik itu sekalian ya. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hanya ini yang boleh saya sampaikan pada para jamaah, terutama di Suro Bandar Putri. Inilah ya yang boleh kami lakukan tentang secara rakaman ini. Insya Allah kita bersua kembali bila sudah ada diizinkan oleh pihak kerajaan, sudah tidak ada PKP lagi, kita akan ketemu lagi. Baik sekalian ya, itu saja. Mari kita berdoa bersama. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, warabul wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan Allah segera menghapuskan wabak corona ini.
اللهم صل على محمد حمدا حامدا مجيدا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الرب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني بالسلطان على الشراب الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.